Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'anu zahiran wa batinan fid din wal dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية على النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي والذي عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. أعلى الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى ما نواه أسلافنا الصالح ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kembali pelajaran kita yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'in falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi azlama minha kullu syai'in wa ma nafadna aydina minat turabi wa ana la fi dafnihi hatta angkarna qulubana. Jadi ujar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, bercahaya-cahayalah segala sesuatu yang ada di Madinah. Namun dikala beliau wafat, muramlah rasanya segala sesuatu yang ada di Madinah. Kami tidak melepaskan tangan-tangan kami dari tanah, dan sungguh kami telah mengubur beliau. Rasanya hati kami tak mempercayainya akan kejadian tersebut. Jadi kedatangan Rasulullah SAW di saat hijrah ke Madinah itu menimbulkan rasa sukacita, ya, sehingga digambarkan seperti bercahaya segala sesuatu. Namun tatkala beliau wafat jadi muram, ya,
jadi muram, jadi seperti ya sesuatu yang sangat berat gitu ya. Ini karena kuatnya kecintaan para sahabat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seakan-akan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan musibah yang terbesar yang mereka rasakan. Jadi macam itu keadaannya, ditinggalkan orang yang dicintai. Nah, sehingga macam tidak semangat lagi begitu. Nah, memang sahabat Bilal sendiri aja saking tidak kuatnya diam di Madinah, beliau tahan hijrah ya. Nah, keluar kenapa? Karena setiap ada di Madinah melihat daripada Masjid Nabawi itu ada waktunya sholat, biasa beliau adzan, nanti datang itu Rasulullah SAW. Nah, itu sudah tidak pernah lagi beliau dapati. Nah, sehingga seakan-akan saking kuatnya rasa cinta itu sehingga sampai menimbulkan seperti kesedihan yang luar biasa, sehingga untuk mengobati hati beliau, tahan beliau keluar. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha menerangkan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Ini sudah memang masyhur lah ya. Jadi lahirnya hari Senin, wafatnya pun hari Senin, hijrahnya pun hari Senin juga. Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir menceritakan, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain famakatha dzalikal yauma wa lailatal tsulatsa'i wa dufina minal laili. Qala Sufyan wa qala ghairuhu sumi'a sautul masahi min akhiril lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Jenazahnya tertahan pada hari itu dan malam Selasa. Beliau dikuburkan di malam Rabu tengah malam. Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya berkata, terdengar suara bermacam-macam cangkul di akhir malam. Nah, ini kalau dari riwayat ini kita bisa dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafatnya hari Senin ya. Nah, cuman penguburannya justru dilakukan di malam Rabu tengah malam. Jadi agak temandak kalau bahasa kita itu tertahan ya kewafatan Rasulullah. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam. Nah, saya tidak berani memandai-mandai apa mungkin karena saking harunya di saat itu sehingga seakan-akan beliau tuh rasanya tidak kuat dilepas oleh para sahabat kalau terlalu cepat, sehingga seakan-akan sahabat itu mencoba untuk lebih bisa mengungkapkan kesedihan dengan diberi kesempatan melihat jasad junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai tertahan sedemikian. Wallahu a'lam. Ya, jadi intinya wafat Senin, dikuburkan malam Rabu nih, imbah tengah malam kalau disebutkan. Itu terdengar di akhir malam bermacam-macam suara cangkul. Mungkin orang saking mendulunya pengen menguburkan Rasulullah sehingga malam pun juga dilakukan. Nah, kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu bercerita, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa dufina yaumat tsulatsa. Nah, ini lain lagi riwayat. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin dan dikuburkan dengan segala persiapan dilakukan mulai hari Selasa. Kalau tadi kan hari Selasa ke malam Rabu. Nah, ini riwayatnya begitu. Kemudian ini ada hadis sangat panjang ya. Karena pelajaran ya saya bacakanlah untuk tabaruknya kita mengambil keberkahan hadis ini. Salim bin Ubaid radhiyallahu taala anhu bercerita, Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa afaqa faqala hadratis shalah faqalu na'am faqala muru bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin ayyusalliya lin-nasi aw qala bin-nasi. Qala thumma ughmiya alaihi fa afaqa fa qala hadratis shalat fa qalu na'am
Faqala muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi. Faqalat Aisyatu inna abi rajulun asifun idza qama dzalikal maqama baka fala yastati'u falau amarta ghairah. Qala thumma ughmiya alaihi fa afaqa faqala muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusufa. Qala fa umira Bilalan fa adzana wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan faqala unzuru li man attaqi'u alaihi faja'at Burairatun wa rajulun akhara fattaka'a alaihima. Falamma ra'a Abu Bakrin dhahaba liyanqusa fa awma'a ilahi ayyathbuta makanah hatta qada Abu Bakrin salatahu. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida faqala Umar wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Qala wa kana an-nasu ummiyina lam yakun fihim nabiyyun qablahu fa amsakan nasu faqalu ya Salim intalik ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'uhu fa ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid fa ataituhu abki dahshan falamma ra'ani qala aku bido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna Umar yaqulu la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadan. Faqala li intalik fantalaqtu ma'ahu faja'a wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ayyuhan nas afriju li fa afraju lahu faja'a hatta akabba wa massahu faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma qalu ya sahiba Rasulullah aku bidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Fa'alimu an qad sadaqa qalu ya sahiba Rasulillah ayusalla ala Rasulillah qala na'am. Qalu wa kaifa qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna hatta yadkhulan nas. Qalu ya sahiba Rasulillahi ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Qalu aina qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu fa innallaha lam yaqbid ruhahu illa fi makanin thayyib. Fa'alimu an qad sadaqa thumma amarahum ayyughsilahu banu abihi wajtama'al muhajiruna yatashawaruna faqalu intalik bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Faqalatil ansar minna amirun wa minkum amirun. Faqala Umar ibnul Khattab man lahum mithlu hadhihi thalathati thaniyasnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana man huma. Qala thumma basata yadahu fabaya'uhu wa baya'ahun nas bai'atan hasanatan jamilatan. Masya Allah, ini panjang hadisnya ya. Nah, tadi saya sempat menangkap sedikit alur ceritanya. Intinya ini tentang kewafatan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras sudah beliau tuh ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat pingsan, kemudian sadar kembali. Nah, beliau bersabda. Jadi ketika beliau sadar tuh ini yang saya tadi sempat tertarik. Ketika sadar, Rasulullah tuh bertanya, apakah waktu sholat telah tiba? Nah, para sahabat menjawab, iya. Nah, kemudian beliau bersabda lagi, perintahkan Bilal agar mengumandangkan azan dan perintahkan agar Abu Bakar salat menjadi imam bagi umat. Atau beliau berkata di sini ada perawi ragu bersama umat.
Selanjutnya beliau berkata, kemudian beliau pingsan lagi, ya, pingsan. Kemudian sadar kembali. Seraya berkata, lagi-lagi pertanyaan sama, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat menjawab, iya. Kemudian beliau bersabda, perintahkan agar Bilal mengumandangkan azan dan perintahkan agar Abu Bakar melaksanakan sholat bersama umat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, semacam memberikan usul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sesungguhnya ayahku tuh amat perasa, ya. Ayahku tuh ya agak sensitif gitulah istilahnya. Perasa nih ya orangnya penghibaan gitu nah. Penghibaan. Bila ia berdiri di tempat itu, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengimami, ia pasti akan menangis dan ia tak akan mampu berdiri. Bagaimana sekiranya engkau perintahkan saja orang lain? Nah, ini usulan daripada Sayyidah Aisyah. Salim bercerita lagi, kemudian beliau pingsan lagi. Rasulullah pingsan lagi. Kemudian sadar kembali, seraya bersabda, nah, perintahkan agar Bilal mengumandangkan azan dan perintahkan agar Abu Bakar melaksanakan sholat dengan umat menjadi imam. Sesungguhnya kalian wahai kaum wanita bagaikan wanita-wanita pada masa Nabi Yusuf. Ya. Maksudnya apa nih? Di sini dijelaskan di bawah catatan kaki, maksudnya dalam menyatakan perasaan yang tersembunyi. Wallahu alam yang dikehendaki. Kemudian Salim melanjutkan ceritanya. Maka Bilal diperintahkan, ia pun mengumandangkan azan, dan Abu Bakar diperintah, ia pun sholat bersama umat menjadi imam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak berkurang rasa sakitnya. Maka beliau bersabda, carikan untukku orang yang bersedia aku telekani. Ya, telekani ini kan mungkin ada apa namanya itu kaitannya dengan pelajaran dahulu. Jadi semacam beliau tuh pengen kayak dipapah gitu nah. Ya. Jadi beliau pengen tegak tapi menyandarkan tubuhnya kepada siapa tadi itu orang yang ditawarkan. Nah, ternyata maka datanglah Burairah dan seorang laki-laki lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertelekan kepada keduanya. Jadi kayaknya macam bersandar gitu Rasulullah kepada dua orang ini tadi. Nah, maka Abu Bakar melihatnya. Jadi di saat sahabat Abu Bakar nih sedang ngimami, kok melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang. Apa yang terjadi? Beliau pun mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai imam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar ia tetap di tempat. Ya, akhirnya Abu Bakar pun selesai mengerjakan sholat mengimami. Wallahu a'lam ya, isyaratnya bagaimana? Apakah ketika sahabat Abu Bakar melihat Rasulullah langsung mau mundur, langsung mungkin Rasulullah apa gitu kira-kira? Ya, wallahu a'lam. Ya, intinya paham sahabat Abu Bakar artinya disuruh tetap mengimami. Nah, sampai selesai, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya mungkin Rasulullah menahan gitu, masuk lagi. Kalau dalam cerita yang kita kaitkan dengan cerita yang lain kan itu wafatnya ada yang mengatakan di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, berarti setelah nyuruh tetap tadi mungkin beliau masuk gitu istilahnya. Ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, nih Sayyidina Umar bin Khattab berkata, demi Allah, tidak seorang pun yang kudengar menyebut Rasulullah SAW wafat, melainkan akan kupancung kepalanya dengan pedangku ini. Wah, goncang Sayyidina Umar bin Khattab ya. Artinya beliau merasa tidak terima kewafatan daripada junjungan kita Rasulullah SAW, sehingga saking tidak terima tuh asa ada yang bilang Rasulullah wafat, nak beliau pancung. Salim menceritakan lagi, umat pada waktu itu tidak mengetahui, ya, artinya hal itu dapat dimengerti sebab sebelum tidak ada pada mereka seorang nabi. Maka sewaktu Umar berbuat demikian, umat hanya berdiam diri. Kemudian mereka berkata, wahai Salim, berangkatlah engkau menemui sahabat Rasulullah, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, dan panggillah ia kemari. Kutemui Abu Bakar sewaktu ia sedang berada di dalam masjid. Kudekati dia sambil menangis karena kebingungan. Manakala dia melihat daku, ia pun bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat?
Aku menjawab, sungguh. Umar berkata, tak seorang pun yang kudengar menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, melainkan ia akan kupancung dengan pedangku ini. Jadi Salim melaporkan tadi. Nah, kemudian Abu Bakar berkata kepadaku, sudah, berangkatlah. Maka berangkatlah aku bersamanya. Setibanya orang-orang telah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ia berkata, wahai umat Muhammad, berilah aku jalan. Kemudian mereka memberi jalan untuk Abu Bakar. Ia hampiri jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersimpuh dan menyentuhnya seraya membaca Al-Quran, ya, surah Az-Zumar ayat 30 tuh, yang artinya sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati, ya. Nah, tadi kan sudah dibacakan ayatnya tadi tuh. Para sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah, ditujukan kepada Abu Bakar maksudnya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Iya, sahabat Abu Bakar menjawab, iya. Tahulah mereka bahwa benar apa yang terjadi. Mereka berkata, wahai sahabat Rasulullah, apakah dilakukan sholat jenazah juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, iya. Mereka bertanya lagi, bagaimanakah caranya? Ia menjawab, serombongan masuk, kemudian bertakbir, membaca sholawat dan doa, kemudian keluar. Setelah itu masuklah serombongan berikutnya, lalu bertakbir, membaca sholawat dan berdoa, kemudian keluar sampai semua orang kebagian. Oh, jadi rupanya mungkin ya kalau apa dikerjakan gaya kita langsung sekali pukul mungkin ada muat, ya. Jadi berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Yang penting semuanya dapat kebagian untuk menyembahyangi jenazahnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikebumikan? Ia menjawab, iya. Mereka bertanya, di mana? Nah, di mana Rasulullah mau dikebumikan? Ia menjawab, di tempat beliau wafat, ya, di mana Allah mencabut ruhnya pada tempat itu, karena Allah tidak mencabut ruhnya melainkan pada tempat yang baik. Ya, di kamar beliau sendiri, di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yakinlah mereka bahwa apa yang dikatakan Abu Bakar itu benar. Kemudian ia memerintahkan mereka agar yang memandikan beliau adalah sepupu beliau dari garis keturunan ayah beliau, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Muhajirin bermusyawarah tentang khalifah sesudahnya, ya. Maka berkatalah mereka, temuilah teman-teman kita dari kelompok Ansor. Kita ikut sertakan mereka bersama kita pada perumusan perkara ini atau khilafah. Nah, golongan Ansor berkata, dari golongan kami seorang wakil, dari golongan kalian juga seorang wakil. Umar Ibn Khattab berkata, siapakah gerangan yang dapat menandingi orang yang memiliki 3 keutamaan? Wah, dia masukkan daripada Sayyidina Umar. Ya, ia adalah salah seorang dari 2 orang yang dikala keduanya Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua ketika hijrah itu kan, siapa yang ngawani beliau di saat berada di dalam gua. Dikala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, ya, innallaha ma'ana. Nah, kemudian siapakah gerangan orang yang berdua itu? Salim melanjutkan bercerita, kemudian ia Umar mengulurkan tangannya, maka mereka para sahabat berbaiat kepada Abu Bakar dan seluruh umat pun ikut memberikan baiat kepadanya dengan baiat yang tulus ikhlas. Nah, artinya dilihat ya, memang ini penting juga sebenarnya pembahasan ini dikemukakan. Ya, soalnya kan kita sekarang nih dihadapkan juga pada kelompok orang-orang Syiah itu. Ya, kita paham sendiri kan kalau generasi kita insya Allah mungkin kita masih bisa mendapatkan info-info tentang kebenaran khilafah setelahnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi kalau kalangan Syiah kan mereka tidak mempercayai yang sedemikian itu. Mereka menganggap bahwa setelah Rasulullah SAW yang paling berhak
menjadi khilafah itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan kalau yang Sabaiyah itu salah satu sempalan pecahan Syiah itu ada yang mengatakan yang paling berhak jadi nabi pun semestinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kalau paham kita sekarang ini, insya Allah kurun kita ini mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada faham-faham yang sesat, kalau bahasanya begitu ya, yang sesat. Kalau ngaku Islam banyak zaman sekarang nih, tapi yang sebenar-benarnya yang ahli sunnah wal jamaah itu tentu adalah sawadul azam. Sawadul azam Pak insya Allah adalah kita. Kenapa nih kelompok mayoriti, ya mayoritas yang sudah terbiasa mengerjakan amaliyah-amaliyah yang sebagaimana kita lakukan. Itu kelompok mayoritas. Kenapa? Karena kelompok mayoritas tidak akan mungkin berada di dalam kesesatan. Logikanya seperti itu diperkuat dengan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terjadi semacam huru-hara pertengkaran, kalau terjadi keributan, pertikaian, maka kata Rasulullah ikuti sawadul azam. Ya, sawadul azam. Silahkan tanyakan aja lah kepada siapapun yang ada di dunia ini, siapa kelompok sawadul azam itu. Insya Allah kita. Ini untuk membantah bagi aliran-aliran atau semacam kelompok-kelompok yang mengaku paling bujur, ya, paling ahli sunnah wal jamaah, paling mengikut Rasulullah, bantah dengan sawadul azam itu tidak bakal bisa mengelak biasanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk membantahnya, di mana kelompok paling banyaknya terkumpul zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan bisa dibantah. Karena ada hadis yang sering dikotak-katik artinya entah macam mana ya, kayaknya oleh kelompok ini kayak dijadikan hadis ini menjadi semacam kuju kalau bahasa kita tuh, main guli itu ya. Jadi seperti hadis ini kayak dipaksakan betul gitu. Apa bunyinya? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan kalian dua pusaka, kata Rasulullah, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, lan tadillu abadan, niscaya tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah tersesat. Apa? Nah, yang digunakan mereka biasa kata-kata hadisnya adalah kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya betul, tidak salah, ya, dan betul bahwa yang dimaksud pusaka itu adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Tapi ketika dibandingkan dengan riwayat yang lain yang bunyinya tidak seperti ini, ternyata lebih kuat yang riwayat lain tadi kedudukan hadisnya, yaitu yang mengatakan kitaballah wa itrati ahli baiti. Yang pertama kitab suci Al-Quran, yang kedua adalah keturunanku, kata Rasulullah. Ya, keturunanku. Jadi seakan-akan Rasulullah di situ memerintahkan kepada kita berpeganglah teguh-teguh dengan kitab suci Al-Quran dan berpegang teguh dengan anak keturunan beliau, ya, cucu keturunan. Istilah kalau bahasa kita sekarang mungkin para habaib. Nah, lihat, untuk habaib sendiri pun kadang-kadang juga ada yang agak terpalit-palit ke arah Syiah. Nah, itu juga harus kita waspadai. Kenapa? Karena biasanya kita ini ada rasa cinta yang begitu mendalam kepada ahlul bait atau kepada anak turun Rasulullah. Nah, cuman kita waspadai jangan sampai yang berpaham Syiah. Ya, jangan sampai yang berpaham Syiah. Saya jelas-jelas berikungan secara pribadi ketemu dengan habaib yang berpaham Syiah ini. Nah, susah tuh menjaga hati. Kenapa? Karena ya di antara i'tiqadnya Syiah tuh ada yang namanya taqiyah. Ya, taqiyah tuh bahasa kasarnya bebual, ya, menjadi pembohong yang penting tuh tujuan tercapai. Nah, ini kalau bangsa kita melihat bohongnya jelas sarik kita. Nah, cuman kalau nak kita caci maki arahnya kepada cucu keturunan Rasulullah SAW. Jadi yang terpaksa kita lakukan tuh ya berdiamlah. Berdiam dalam arti kata jengkelnya ada memandang kelakuannya, tapi kita tidak bisa berkutik karena tidak beri macam-macam tadi, apalagi mau nempeleng istilahnya begitu, soalnya keturunan Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah urusan macam ini agak berat gitu. Dan memang bubuhan para habib itu ada, ya, orang-orang seperti itu tuh ada,
Ya, nah kalau saya memang ketemu langsung orangnya. Jadi kalau dikatakan dibaca di mana keterangan-keterangan kitab atau bukalah internet, macam mana faham yang macam takiyah tadi, wah betul nih kan. Ya, masya Allah, dalam hati saya memang ini rupanya disebutkan selama ini keterangannya, memang benar. Lupa saya itu ada kitabnya itu, panduan itu biasanya. Nah jadi seakan-akan beginilah ya. Hubungan para habaib zuriat keturunan Rasulullah tuh, kalau mereka melakukan semacam kesalahan, kita mau bencilah kelakuannya aja, tapi jangan dzatiyahnya, orangnya tuh jangan. Soalnya bagaimanapun di situ ada darahnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita luruskan beliau, kita nasihatilah, bahasa mudahnya begitu, nasihati bagus-bagus sebagaimana diperintahkan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kita tetap halus, tetap sopan, tetap santun. Masalah termasuk gaya tadi terserah ya, artinya tuh walaupun kita tidak mesti harus sama seperti beliau, yang penting kalau memang ini jalan raya kita, maksudnya jalan raya itu jalan yang jelas-jelas sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini jalan kebenaran tuh macam ini yang sudah biasa kita dapatkan nasihat, petunjuk dari guru-guru kita. Kalau kita saksikan ada anak cucu Rasulullah SAW melakukan semacam pelencengan, keluar mereka dari manhaj datuk-datuknya, ya tidak murni mengikuti apa yang sudah ditetapkan tadi. Nah itu tugas kita tadi, nasihati bagus-bagus. Jangan coba-coba mencaci maki segala macam, karena dikhawatirkan kita nanti bisa tercaci maki kepada Rasulullah SAW-nya. Kemudian apalagi ya, pokoknya bawahi sebaik mungkin. Kalau pesan Abah Guru tuh tidak ada yang lebih menggembirakan hati Rasulullah SAW melainkan kita orang-orang yang memang sudah jauh zamannya dari beliau ini mencoba untuk membawai anak cucu Rasulullah, kalau mungkin memang mereka berada dalam kesalahan itu tadi, diluruskan. Ya, itu sebahagian aja, sebahagian. Ya, nah, kalau kebanyakan tuh bayarlah bilangkan anak cucu Rasulullah tuh penyandang qutbul ghazam, dikatakan tidak akan mampu kecuali dari jalur keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus doakan yang baik, doakan aja. Ya, seakan kita berdoa, ya Allah mudahan ini Habib atau Syarifah atau siapa begitu dari anak cucu Rasulullah, kan sebutannya lain-lain, itu bisa lain-lain. Kalau kita di sini Habib, ya kalau di Kalimantan tuh Aib, kalau di Jawa Timuran tuh boleh Madura Aib namanya, ada yang namanya Sayyid, ya kalau begini Hubabah, ada yang Syarifah, ada yang Habibah, lain-lain, ya. Nah itu terserah saja panggilannya apa, penting itu anak cucunya Rasulullah. Doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan ibaratnya beliau ini diberi Allah hidayah, diberikan Allah petunjuk sehingga bisa tetap mengikut, menapak di jalan istiqomah, mengikut jalur datuk beliau junjungan kita Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak mengetahui itu? Mengetahui beliau, karena beliau masih akan dilaporkan. Minimal kita ada pada bahagian bahwa kita tuh menginginkan anak cucu Rasulullah SAW tuh tetap berada dalam kebaikan. Nah, jadi di sini kita harus cantik-cantik bermain. Ya, kita ini kalau bahasa tuh ahwal, ya. Kalau ada bahasa lagi jamaah. Nah, kalau udah jamaah tuh maksudnya adalah golongan para habaib. Satu juga yang perlu diperhatikan, barangkali aja bapak nih atau ibu ada berkenalan sama Syarifah, ya, anak cucu Rasulullah. Nah, itu kalau bisa hati-hati jangan dipacari, ya. Nah, apalagi sampai dikawini, kena kita. Jangan. Mereka tuh tidak sepupu sama kita. Memang macam mana ya? Sudah macam itu keadaannya. Ya, memang sudah seakan fitrahnya secara kasta ini kita sudah berbeda begitu. Jangan kita putuskan nasabnya Rasulullah melalui cinta kita kepada Syarifah. Ya. Nah, artinya kita tuh tidak ada level mereka. Mereka itu Syarifah tuh levelnya harus ngawin itu Habib lagi, supaya jalur keturunan Rasulullah itu murni begitu. Ya, murni, jangan kita rusak. Andaikan nih kita ada kan tidak ada namanya manusia lah, sesama rasa ada cinta, mau tahu-tahu misalnya Syarifah tuh naksir sama kita, mundur aja, bapak-bapak tuh mundur aja bagus-bagus. Ya, nah, jangan dipaksakan, ya aku cinta juga. Nah, kawinlah. Pokoknya kalau ada diserang sama bubuhan para habaib, sentil lah kuping saya. Itu dianggap celah bagi mereka. Yang dikhawatirkan tuh bubuhan para habib pun kalau maksud saya Syarifah nih kalau berani kawin sama orang yang di luar mereka, itu hampir kayak dikucilkan. Ya.
hampir akan dikucilkan. Jadi efeknya itu akan buruk jadinya. Gegara kita, maksudnya seperti itu, gegara kita. Jadi jangan, ya, kalau bisa tuh jangan, sadar-sadar aja. Kalau takdir Allah macam mana, misalnya ya, namanya takdir kan kadang-kadang ada juga memang terkawin sama Syarifah tuh. Saya teringat abah guru almarhum, umpama pun misalnya takdir berjalan, maka posisi laki harus merasakan dia menjadi bini. Maksudnya, biar yang ngatur Syarifahnya, yang jadi kepala rumah tangga tuh biar Syarifahnya. Kita tuh kayak sami'na wa ata'na. Jadi posisi kita laki kok jadi bini gitu. Soalnya orang ahwal nih emosi, kelakuan tuh belum steril gitu ya. Karena kadang-kadang dia lebih bisa dikuasai hawa nafsu. Tahu-tahu marah misalnya, wah namanya laki marah, muntung baseng dia mencaci maki, yang dicaci makinya bininya Syarifah. Kalau kira-kira dia sakit hatinya karena caci maki laki itu, apa ada tembus ke datuknya kira-kira? Wah, itu yang nak dijaga betul. Nah, makanya penting sekali kita mengetahui kekasih kita tuh calon yang jomblo-jomblo maksudnya ya, atau mungkin sudah sudah berbini nak nambah lagi misalnya. Nah, perhatikan betul tambahannya tuh. Nak nengok nasabnya kemana. Nah, makanya pam atau marga tuh diperhatikan. Nah, saya beberapa kali nyari santri, terus terang aja teman saya di FB santri, tapi dia berani memasukkan pam itu. Nah, apa ya kemarin dimasukkannya ya? Nah, pokoknya pam itu kan marga habaib. Ya contohnya seperti As-Segaf, Al-Jufri, Al-Haddad, apalagi misal Al-Habsyi. Jadi saya tanya, kau nih Habib ya? Tidak usah terima keren-kerenan aja gitu. La haula wala quwata illa billah. Tak tahu dia, tak sadar dia melakukan dosa besar karena masih akan dianggap orang itu adalah anak cucunya junjungan kita Rasulullah. Padahal berarti dia ngaku-ngaku nasab. Luar biasa dosanya besar. Saya bilang hapus, misalnya gitu. Hapus, ganti aja ya. Pokoknya dimatikan akun tuh, hilangkan nama itu. Ada salah satu jamaah juga ya, cuman ya bolehlah saya katakan jamaah karena memang pernah beberapa kali hadir ke majelis itu. Nah, dia itu punya anak, ini ibu-ibu ceritanya nih, ibu-ibu punya anak, akhirnya dia senang sama Ustadz Ahmad Al-Habsyi itu, Habib Ahmad Al-Habsyi. Akhirnya dikasih nama anaknya ada Al-Habsyi juga. Waduh, saya bilang, ibu ya Syarifah ya, laki atau Habib laki? Tidak, Ustadz biasa lah. Kenapa dikasih ini? Terus saya senang Ustadz sama Ustadz Ahmad Al-Habsyi itu. Jadi saya katanya ngasih nama anak saya Ahmad Al-Habsyi. Cintanya tuh bagus, saya bilang. Cuman ketika ibu ngasih nama anak ini jadi bermasalah karena orang taunya seakan-akan anak ibu ini Habib. Mungkin kalau sekarang happy aja, ibu tidak tahu masalahnya apa. Tapi tunggu anak ini besar, dia masih akan kemana-mana. Mungkin sekolah, keluar daerah. Ketika orang-orang yang bubuhan para Habib itu mengetahui ada orang ini bepam macam ini, nanti dianggap palsu. Yang terjadi adalah anak kita bermasalah ya kalau ada kena pukuli kawan, istilahnya begitu. Nah, jadi maksud saya itu betul ya, sesuatu yang bagus itu harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, kita yang celaka. Macam Ustaz, saya tidak tahu lagi lah kalau macam mananya. Intinya saya bilang sudah ada ya akte kenal hari, sudah Ustaz dibikinkan. Nah, ini saya bilang payah jadinya nih. Nah, itu uruslah selanjutnya. Pokoknya saya cuma mengingatkan kalau bisa caranya hapus. Nah, kalau Ahmadnya bagus, Al-Habsyinya itu yang bermasalah, saya bilang hapus atau ganti nama lain aja lah ya. Nah, ibaratnya begitu ya. Nah, jadi hendaknya bujur-bujur tuh ngasih nama tuh betakun. Nah, supaya jangan sampai kita perasaan kita tadi sesuatu yang bagus, tapi karena ketidakmengertian kita, mungkin sekarang tidak ada efeknya kelihatan, tapi satu saat nanti. Nah, ini berhati-hati lah. Nah, jadi gitulah kira-kira ya. Masuk waktu isya ada. Nah, wallahu alam bissawab. Yang mudah-mudahan kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.